Ya, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Saya Yongki dari PTP Angkatan 19 sebagai Asdos Mektik 1 mau kasih tutorial buat adik-adik. Ini buat soal yang nomor 2 yang materi gaya secara grafis. Jadi yang pertama itu kalian harus gambar ulang soalnya seperti ini. P1 berapa, P2 berapa, P3 berapa, itu harus skalatis, soalnya caranya grafis. Jadi misalkan P1 nya 2 kN, ya berarti ya kurang lebih kalau skalanya 1:1 ya berarti gambar 2 cm. Bisa diskala juga gitu. Buat jaraknya 3 meter ya 3 cm, 5 meter ya 5 cm gitu. Nanti kalau nggak muat di kertasnya bisa diskala sama teman-teman. Di gambar kayak gini kalian nanti tinggal, kalau menurutku sih di sininya nggak harus skalatis ya. Ininya misalkan 8 kN nggak harus 8 cm, tapi yang skalatis itu di sininya, di gambar yang situasi ini, pokoknya di sinilah ya. Di sebelahnya bisa, di baliknya lebih baik di baliknya, takutnya nggak muat. Kalian bikin gaya P1 berapa kilonewton, terus di sini di garis kemiringannya harus sesuai sama yang di soal, harus misalkan 60 derajat ya 60 derajat, 45 derajat 45 derajat gitu. Panjangnya misalkan 5 cm, 5 kilonewton, gayanya berarti ya 5 cm. Ini panahnya di sini. Terus dilanjutin P2 dari panah P1 seret, terus ini panah P2 nya sini. Ini P2 kan garisnya lurus kan, lurus, ngikutin aja derajatnya berapa, kalau lurus. Nanti kalau P3 nya berapa, ya pokoknya kemiringannya sama kayak di soal, tinggal dilanjutin aja. Udah dilanjutin kan, pokoknya saling sambung menyambung. Terus langkah selanjutnya itu gimana sih? Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal bikin titik O. Titik O itu sembarang, bebas, kalian mau nempatin di mana aja bebas. Nanti udah nentuin titik O, tinggal digaris aja ke titik-titik yang tadi itu, gaya P1, P2, dan P3 itu kan ada titiknya kan. Tarik garis. Nah, untuk yang sini itu namanya garis OG, garis OR, garis OS, dan garis OT. Nah, udah dapet garisnya nih. Terus langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kalian pindahin garis OG ini, yang ini, ke titik A. Titik A itu di sini. Ini garis OG sama dengan garis ini ya, kemiringannya berapa. Nah, misalkan ini nih P1 nya itu kan, misalkan kalian bikinnya itu ini nggak nyampe gitu ya, misalkan di sini gitu. Nah, pokoknya kalian bikin garis yang OG ini tadi itu ketemu sama garis gaya P1. Pokoknya garis terus aja sampai ketemu. Nah, udah ketemu di titik Q besar. Nanti dari titik Q besar ini kalian pindahin garis OR ini, dipindah ke pertemuan yang ini di titik Q sampai memotong gaya P2. Nah, gini, ini kan potongan ini di garis di titik Q, ditaruh garis OR. Nah, terus udah memotong,
P2 gitu kan. Tinggal ditemuin lagi aja pokoknya sampai berpotongan, sampai bertemu. Oh iya, tadi kalau misalkan garisnya itu kalian bikin segini misalnya, nggak skalatis nggak apa-apa sih kalau menurutku di soal. Garis di sini terus diperpanjang gitu, perpanjangannya dibikin strip-strip gitu perpanjangannya, garis strip-strip. Tapi kalau bisa sih harusnya skalatis juga sih di soal. Terus udah ketemu nih perpotongan garis OR sama gaya P2, terus lanjutin garis OS ke sini. Garis OS itu yang ini ya tadi ya, OS ini. Terus nanti habis OS udah ketemu sama P3 ini, bikin garis OT taruh di sini lagi perpotongannya. Nah udah perpotongan sini. Nah ini kan harusnya kan garisnya ini kan OT itu kan labas ini ya. Terus gimana sih ketemu sama titik B? Jadi titik B nya itu ditarik ke atas vertikal, terus vertikal. Nah kan ketemu nanti nih titik ini. Udah ketemu titik T gitu, titik T besar, nanti tinggal ditarik ke titik A. Nah titik T ini ke titik A, udah jadi deh. Nah garis ini yang ungu ini nanti dipindah ke titik O, kayak gini. Paham ya? Kalau nggak paham di tonton ulang sebelumnya. Terus lanjut kalian bikin garis ini, garis U. Dari titik T kecil ditarik garis vertikal ke atas 90 derajat, pokoknya garisnya lurus sampai memotong garis yang ungu ini tadi, yang dari AT dipindah ke titik O. Kalau nggak nyampe diperpanjang aja, pokoknya sampai ketemu. Udah ketemu, nanti kalian bikin garis V, tinggal disambungin aja dari pertemuan ini ke titik Q ini, titik V, tinggal sambungin aja. Nah nanti garis ini yang dipakai. Jadi garis V itu yang dimaksud dengan reaksi di titik reaksi di titik A. Nah untuk yang garis U ini itu merupakan reaksi di titik B. Untuk tahu berapa reaksinya itu tinggal dipakai penggaris, diukur aja ini berapa dapatnya. Ini kurang lebih segini ya, 11 kilonewton kan, soalnya kilonewton kan. Jadi reaksi perempuan di titik A, reaksi di titik A, reaksi gaya di titik A itu 11 kilonewton, reaksi di titik B itu 14 newton, kurang lebih seperti itu. Paham ya untuk soal nomor 2 ya. Nah lanjut nih kita ke soal nomor 3. Nah, untuk yang soal nomor 3 ini kalian seperti tadi, kalian gambar ulang soalnya skalatis. Ini jaraknya berapa, 2 meter ya 2 cm gitu. Bisa kalau nggak mau di skala aja, bebas kalian skalanya. Dan gambar ini bisa sebaliknya, takut nggak muat. Jadi kalian bikin titik ini, titik PQR sesuai yang di soal. Jarak vertikalnya itu titik P dengan titik Q itu jaraknya 6 meter, titik Q sama R itu jaraknya 6 meter juga. Terus untuk jarak vertikalnya sebenarnya ada, tapi di soal nggak ada. Mungkin kalian bisa tanya ke Bu Lilis atau Pak Lilo, buat jaraknya itu berapa sih itu. Buat penempatan gayanya ini bebas, enggak kira-kira aja kayak di soal mau ditaruh di mana. Pokoknya di antara titik P sama Q, gaya P2 di antara titik Q sama titik R. Kurang lebih kayak gitu. Kira-kira aja lah di soal gimana. Tapi buat yang titik ini harusnya angkanya pasti, jangan kira-kira. Nah, udah. Kalian kayak tadi gambar dengan skalatis. P1 berapa? Berapa tulis aja. Ini panahnya di sini, terus lanjut P2. Core di sini, panahnya di sini gitu ya. Skalatis, kemiringannya juga skalatis. Terus angka yang selanjutnya
kalian bikin garis satu aksen itu dari titik P digaris bebas kemiringannya, pokoknya berpotongan dengan gaya P1. Nah, udah perpotongan ini udah bertemu garisnya, ntar garis ini dipindahkan ke yang awal-awal gaya P1 tadi itu, titik ini kemiringannya harus sama, lurus aja bebas. Ini dinamain garis ABC gitu ya. Nah, ini garis satu aksen kan, kemiringannya sama, ini sama yang ini tuh sama kemiringannya. Nah, selanjutnya kalian buat garis dua aksen itu dari titik pertemuan ini satu aksen sama gaya P1 ini, tinggal ditarik aja menuju titik Q. Udah menuju titik Q, dilurusin sampai berpotongan sama gaya P2, itu namanya titik D aksen. Nah, terus gaya dua aksen ini dipindahkan ke sini, titik P di dua aksen. Nanti ini pendek-pendek kan, misalnya ini pendek, ini panjang gitu, pokoknya ini dipertemuin satu aksen sama dua aksen sampai ketemu di garis lurusin, terus namanya titik 0 aksen. Nah, untuk yang 3 aksen ini menyesuaikan aja dari titik C sampai ke 0 aksen ini di garis aja, nanti ketemu 3 aksen. Untuk cara selanjutnya, ini garis 3 aksen ini dipindah ke sini, 3 aksen dari titik D aksen ini di garis seret gitu. Nah, udah gitu, dari titik P digaris ke titik Q, garis seret, dilurusin sampai berpotongan sama garis 3 aksen, ketemu titik S. Habis ketemu titik S, dari titik S tinggal garis aja ke titik R yang berpotongan dengan gaya P2, itu namanya titik D. Udah. Terus selanjutnya kalian pindahin garis PQS ini yang panjang ini ke titik 0 aksen, garis ke sini. Buat garis RS yang ini, yang ini garis RS, kalian pindahin ke sini ke titik C. Nah, garis PQS sama RS tadi itu di sini, PQS sama RS harus dipertemukan biar berpotongan. Nah, udah kan. Terus selanjutnya tinggal ditarik garis aja dari perpotongan ini, ditarik garis ke titik B, ke titik A, namanya garis 1, garis 2, garis 3. Oh iya, ini namanya tuh garis namanya titik 0. Maaf, kelupaan. 0. Udah sih gitu aja caranya, udah selesai. Kalau nggak paham ditonton ulang aja ya, di pause, dikembaliin lagi, pause lagi, nonton lagi, pokoknya supaya paham. Tapi nanti kalau masih ada yang kurang paham lagi, kayak ada yang kurang, bisa tanya ke aku, tinggal WA aja. Yaudah ya, selamat mengerjakan.